Pertama terima kasih Prof. Laksono, Pak Andreas, dan semua yang ada di dalam webinar ini. Perkenalkan, mungkin banyak saya belum kenalan nih. Saya Sandra, memang mirip artis katanya Pak Laksono, cuma beda nasib. Nama saya Sandra Dewi. Ada beberapa bahasa yang mungkin bisa saya share di sini sebagai saya konsultan untuk rumah sakit kecil dan menengah, Pak. Jadi tidak memegang yang luar biasa seperti rumah sakit besar begitu. Catatan pertama adalah bahwa saya kira pandemi ini kalau kita menggunakan istilah disruption gitu, gangguan ya. Pandemi ini berbeda, Pak. Gitu. Jadi reaksi kita tidak sama dengan disaster biasa, di mana terjadi gangguannya tingkat global. Jadi supply chain itu tingkat global, justru kemahiran kita memisahkan mana yang bisa kita kontrol dan yang tidak. Gitu. Jadi tentu pola pikir kita melihatnya tidak sama dengan gangguan seperti wabah biasa. Begitu. Mau minta tolong siapa juga sulit, semua pihak terkena. Catatan pertama mungkin yang saya bisa share di sini dari semua pembicaraan tadi bahwa kapabilitas untuk membentuk connectivity itu satu aset, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi aset itu membutuhkan waktu untuk membangunnya. Jadi kalau dipotong dalam keadaan disaster hari ini, sekarang, dan kita tidak pernah membangunnya, saya rasa itu sudah terlihat ya dari beberapa klien kami yang memang memiliki koneksitas yang baik, itu memiliki waktu recovery yang lebih cepat. Saya bicara recovery, karena seluruh disruption awal shock itu saya rasa hanya kemampuan sumber daya yang cukup. Tapi recovery itu sangat, apalagi rumah sakit kecil dan menengah, itu sangat dipengaruhi apa yang kita lakukan setahun, 2 tahun yang lalu. Itu yang pertama saya catat, sehingga di COVID ini memang dalam tim yang baru dibentuk, banyak pihak-pihak yang selama ini mungkin tidak dipelihara hubungannya, mungkin kemampuan leadernya yang sangat menentukan apakah dia cepat melakukan agreeableness gitu. Karena memang ada teman-teman baru yang masuk ke dalam lingkup forum keputusannya dia. Gitu. Nah, yang kedua adalah saya melihat di beberapa rumah sakit, awalnya bagus sebelum COVID, tapi sebulan sebelum COVID ganti direktur, Pak. Gitu. Jadi ganti pimpinan, apalagi seluruh direksi. Ternyata ini saya konteksnya kepada Prof. Laksono, knowledge management. Connectivity yang berasal dari excellent network capability seorang pimpinan itu tidak pernah ditransfer menjadi aset perusahaan. Maka connectivity itu ikut bersama orangnya. Itu juga satu hal yang kami lihat bahwa kenapa meta leadership yang berbentuk pelatihan eksternal, jadi memang harus diberikan dalam bentuk ilmu yang tidak tacit, tidak di kepala pimpinan, memang harus dikeluarkan. Itu menjadi hal penting. Karena sementara ini mungkin saya bisa katakan 70% dari beberapa rumah sakit yang kami pegang itu sangat dipengaruhi oleh satu orang itu. Begitu. Jadi untuk rumah sakit yang pada saat COVID ini dipimpin oleh orang yang mungkin memiliki talent yang cukup, selama ini membina hubungan dengan para stakeholder-nya, yang terkait langsung maupun tidak langsung, maka dia akan cepat recover. Saya kira itu perbedaannya, sehingga saya mendukung sekali bahwa knowledge management dalam bentuk apapun dan dalam hal ini adalah leadership yang konsepnya meta leadership, sudah barang tentu harus mulai sekarang dilakukan oleh kita semua yang memimpin fasilitas kesehatan. Karena apapun yang menjadi kapabilitas kita sebagai leader, harus mungkin gambar yang pertama dari Pak Laksono, yaitu bagaimana bisa menjadi sendi-sendi yang ada di organisasi tetap berjalan dengan atau tanpa kita. Tetapi memang ada beberapa hambatan, nanti akan kita bahas, di mana lawannya adalah opportunistic behavior memang. Mungkin memang tidak dimasukkan, memang tidak diajarkan ke dalam. Itu suatu hal yang menjadi tantangan, dan itu banyak kasusnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang saya catat adalah kalau kita menyebut network, zaman sekarang itu network nih kita nggak boleh berpikir bahwa satu lawan satu.
3 lawan 2. Tidak lagi. Network ini termasuk dengan pemerintah bersifat komplit network. Network komplit. Artinya organisasi Anda tidak di tengah gitu. Kita justru jelas kita harus melihat kemauan, kesukaan, metode, semua stakeholder kita, tetapi jangan lupa perhatikan bagaimana para stakeholder berinteraksi satu dengan yang lain. Karena ini komplit network. Jadi kita harus melihat bahwa semua network yang terjalin itu akan menjadi manfaat kalau kita petakan bagaimana pemerintah berlaku kepada perusahaan industri farmasi misalnya. Itu yang berinteraksi mereka berdua, bukan kita. Tetapi itu memengaruhi. Gitu. Secara tidak langsung dibutuhkan oleh kita network yang baik di antara para stakeholder yang lain. Jadi kesimpulan saya adalah memang para manajer ini tidak lagi hanya memetakan apa yang buat rumah sakitnya saja, tetapi interdependent yang tidak hanya kecil tergantung yang besar, tetapi dalam complete network semua terkait. Begitu. Jadi saya mendorong karena kolaborasi itu hanya ada 3 resource, yaitu informasi, kemudian social, jadi hubungan, dan yang ketiga yang paling penting, mungkin Bapak dan Ibu yang berasal dari organisasi tidak terlalu besar, adalah personal. Gitu. Personal adalah modal kita untuk mempercepat segala arus. Anda mau bicara bidang apa? Karena kredibilitas dan trust itu berasal dari personal. Begitu. Jadi itu yang ketiga, dan yang keempat adalah memang kita harus mengantisipasi hambatan. Banyak kita melihat bahwa masalahnya ketidakpercayaan pada integritas lawan mitra kita. Gitu. Apakah saya benar bicara dengan? Apakah datanya benar ini? Gitu. Itu suatu hal yang menjadi masalah. Kemudian rigid, tadi saya sudah dengar Bapak dan Ibu semua membicarakan bahwa apalagi Prof. Laksono mencontohkan langsung benar di lapangan sama, ada business as usual. Bapak dan Ibu, nggak usah COVID aja, business not usual anymore gitu. Itu kali yang menjadi permasalahan kita, bahwa kita biasa pada rutin, sehingga operational rutinnya itu terganggu sedikit menjadi disruptif internal. Nah, yang terakhir, sebenarnya tingkat kapabilitas organisasi kita itu bisa diukur. Jadi ada beberapa metode begitu untuk menjaga agar kapabilitas itu dimiliki organisasi kita, tidak tergantung orang terlalu banyak, begitu. Dan jaga jangan overload, jangan membuat jejaring jadi overload. Masukkan yang relevan dan bikin tidak langsung yang tidak relevan langsung dengan topiknya gitu. Jadi di semua tim itu memang pemilihan itu ditentukan leadernya mana yang relevan atau kompeten dalam bidang itu. Overcrowd atau overload itu akan menyulitkan keputusan bagi pimpinan. Pesan bagi Direktur Rumah Sakit Pak Laksono terakhir, banyak mungkin memulai berkecimpung di bidang, karena saya sendiri merasakan manfaatnya, di luar dari ekstra industri, Pak. Mengenal teman-teman yang ada di luar industri kesehatan. Hal itu memudahkan kita pada saat terjadi hal-hal seperti ini. Saya kira seperti itu, Pak.